Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberi kesehatan serta keselamatan di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai munculnya dan berkembangnya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Oke, lanjut saja langsung ya. Dengarkan presentasi saya tentunya. Baik, yang pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Miurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Selanjutnya, silsilah dari kepemimpinan Kerajaan Samudra Pasai. Bisa kita lihat ya, di sini ada 13 kepemimpinan atau raja yang pernah menduduki kerajaan dari Samudra Pasai ini. Yang pertama itu tentunya adalah Sultan Malikus Saleh, yakni merupakan seorang raja pertama yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai ini. Sultan Malikus Saleh ini merubah namanya daripada Miurah Silu setelah memeluk agama Islam. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Mahmud Malikul Az-Zahir yang merupakan anak daripada Sultan Malikus Saleh. Di sini dapat dilihat bahwasanya urutan-urutan dari kepemimpinan tersebut merupakan anak atau cucu daripada Sultan Malikul Saleh tersebut. Dilanjutkan yang keempat itu ada Sultan Malik Az-Zahir, yang kelima adalah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, lalu ada Sultan Zaid Al-Abidin Malik Az-Zahir, ada juga yang ketujuh itu Sultanah Nasriyah, lalu ada Sultan Salah ad-Din, yang kesembilan Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir, yang ke-10 itu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang ke-11 Sultan Zain Al-Abidin, yang ke-12 Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, yang ke-13 itu yang terakhir adalah Sultan Zain Al-Abidin. Kita lanjutkan, yaitu berikutnya itu mengenai periode pemerintahan di Kerajaan Samudra Pasai sendiri. Periode pemerintahan daripada Samudra Pasai ini ada pada rentang masa kekuasaan Samudra Pasai yang berlangsung sekitar 3 abad, daripada abad ke-13 hingga abad ke-16. Ini merupakan sebuah kejayaan yang panjang ya, sebab Samudra Pasai memiliki masa kekuasaan ini hingga pada sampai 3 abad. Untuk wilayah kekuasaan sendiri, wilayah kekuasaan Samudra Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu, dan juga sebagian daripada Pulau Sumatera sudah dikuasai oleh Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan daripada Kerajaan Samudra Pasai ini, pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun ya. Seperti kita lihat dalam silsilah tadi, itu setelah Sultan Malikus Saleh merupakan anak dan cucu-cucu daripada sultan tersebut. Selanjutnya dari kehidupan politik, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Miurah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Ia merupakan raja pertama yang memerintah pada tahun 1285 hingga 1292 Masehi. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia, yaitu Italia ya sekarang, tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai ini bergelar Sultan. Selanjutnya itu ada dari segi kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis,
yaitu di tepian pantai ya. Maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim yang kuat, tentunya disebabkan oleh perdagangan, lalu lintas perdagangan yang berjalan di kerajaan tersebut, dan bandar transito. Bandar transito ini ya seperti tempat persinggahan para pedagang daripada luar kerajaan, luar negeri, pastinya dari luar kerajaan tersebut. Dan juga dengan demikian Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya pada masa itu di Selat Malaka setelah keruntuhan Sriwijaya tentunya. Dari segi ekonomi, yang menjadi alat tukar di kerajaan Samudra Pasai ini adalah dirham sebagai alat tukarnya. Kriteria tersendiri daripada mata uang dirham ini dan ciri-ciri uang dirham masa itu, yakni yang pertama, uang dirham ini digunakan dalam perdagangan pada tahun 1297 Masehi. Lalu dari segi ukurannya itu 10 mm. Dari segi berat yaitu 0,6 gram ya. Lalu yang keempat itu dari sisi atasnya bertuliskan Muhammad Al-Zahir dan sisi bawah bertuliskan Al-Sultan Al-Adil. Dari aspek pendukung kemajuan kerajaan Samudra Pasai itu diperoleh melalui aspek perdagangan. Ini dikarenakan seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwasanya memang Samudra Pasai ini terletak di tepian pantai atau pesisir yang memudahkan jalur perdagangan ataupun tempat persinggahan daripada pedagang-pedagang dari luar negeri. Aspek perdagangan ini tentunya menjalin hubungan yang baik dengan pedagang-pedagang dari luar wilayah Samudra Pasai, sehingga menambah minat daripada pedagang-pedagang lainnya untuk bersinggah di Samudra Pasai dan memperdagangkan hasil dagangannya. Selanjutnya itu dari segi kehidupan sosial budaya. Samudra Pasai atau lebih dikenal dengan Pasai, negara Pasai ya, kerajaan Pasai ini merupakan kerajaan yang besar dari segi pusat perdagangan dan perkembangan agama Islamnya. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik, yakni seni menulis Jawi ya, atau Melayu Jawi, huruf Jawi yang mana berbentuk tulisan-tulisan Arab. Lalu kerajaan Pasai ini, setiap kerajaan tentunya mengalami keruntuhan. Runtuhnya kerajaan Pasai ini itu yang pertama disebabkan oleh pada tahun 1521 itu diserang oleh Portugis ya. Setelah diserang oleh Portugis ini, kerajaan Pasai pun terus menyusut dan mengalami penurunan kualitas, yaitu melemahnya kerajaan Pasai ini di bawah kepemimpinan Sultan Zain Al-Abidin. Lalu yang ketiga itu diambil oleh Sultan Al-Mughayat Shah, dikarenakan kepemimpinan Sultan Zain Al-Abidin ini melemah sehingga memudahkan Sultan Ali Mughayat Shah untuk mengambil tahta tersebut. Lalu yang keempat, pada tahun 1524 Masehi, Samudra Pasai dimasukkan ke wilayah Aceh Darussalam. Dan juga itu tanda keruntuhan dari kerajaan Pasai itu ditandai dengan pindahnya lonceng Cakradonya. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yakni pembahasan mengenai kerajaan Islam tertua, yakni Kerajaan Malaka ya. Kerajaan Malaka ini berdiri di Semenanjung Malaya pada awal abad ke-15 Masehi. Lokasinya yang dekat dengan Selat Malaka membuat kerajaan ini pernah memiliki salah satu bandar dagang paling ramai di kawasan Asia Tenggara. Wah, ternyata kerajaan-kerajaan Indonesia yang terletak di pesisir merupakan kerajaan besar yang memang pada dasarnya berkembang dan meluas dikarenakan kualitas dagangnya yang bagus.
Selanjutnya itu sejarah singkatnya, kerajaan Malaka ini yang pertama didirikan oleh Parameswara, atau setelah ia menganut agama Islam dan menjadi mualaf, ia mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Yang kedua itu mengalami puncak kejayaan pada abad ke-15, itu disebabkan karena rempah-rempah yang dihasilkan di Malaka ini menjadi komoditas tertinggi, komoditas yang diminati oleh pedagang-pedagang daripada negeri lain untuk datang dan meramaikan situasi dagang ataupun kegiatan berdagang yang ada di pesisir pantai Selat Malaka ini. Lalu yang ketiga itu pada tahun 1511 itu kerajaan Malaka mengalami keruntuhan sebab Portugis mulai melihat ya bahwasanya kesempatan-kesempatan untuk meruntuhkan kerajaan Malaka ini dikarenakan situasi kerajaan yang juga melemah. Itu Portugis mengambil kesempatan untuk menaklukkan kerajaan Malaka. Lalu dari pemimpin kerajaan Malaka sendiri itu yang pertama ada Iskandar Shah yang memimpin pada 1396 Masehi hingga 1414 Masehi. Ini merupakan pendiri ya, sekaligus raja pertama daripada kerajaan Malaka. Dia ini Iskandar Shah ini merupakan awalnya itu seorang penguasa dari Majapahit, seorang bangsawan kerajaan Majapahit yang pindah ataupun mengungsi disebabkan kerajaan Majapahit yang runtuh pada masa itu. Lalu setelah ia mengungsi, tibalah ia di daerah Malaka. Setelah di Malaka, ia diperkenalkan dengan ajaran Islam. Lalu ia pun masuk Islam dan mengganti namanya daripada Parameswara menjadi Iskandar Shah. Setelah itu, dia membentuk sebuah kerajaan baru yang seperti kita tahu ya, kerajaan itulah yang bernama Kerajaan Malaka. Lalu kepemimpinan kedua itu dipegang oleh Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1414 Masehi hingga 1424 Masehi. Ini Sultan Muhammad Iskandar Shah ini merupakan anak dari Iskandar Shah. Lalu pada masanya ini mengalami perkembangan atau kemajuan di bidang perdagangan dan pelayaran, dan juga melihat perhubungan yang baik dengan kerajaan Samudra Pasai, dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Pastinya itu ia mengadakan pernikahan dengan putri Raja Samudra Pasai tersebut untuk menundukkan Samudra Pasai tentunya. Lalu dengan adanya perkembangan itu, ia berhasil menguasai perdagangan sekitarnya. Yang ketiga itu ada Sultan Muzaffar Shah atau Raja Qasim yang berkuasa pada tahun 1446 Masehi hingga 1459 Masehi. Raja Qasim atau Sultan Muzaffar Shah ini menggantikan Muhammad Iskandar Shah. Pada masa kepemimpinan Sultan Muzaffar Shah ini, Malaka sempat diserang oleh Portugis, namun gagal karena kejayaan dan besarnya Malaka pada saat itu. Ia diangkat menjadi pejabat politik karena kemampuannya yang berhasil menghindarkan penyerangan daripada Portugis pada masa itu. Lalu ia juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan dari kerajaan Malaka hingga Pahang, Indragiri, dan juga Kampar. Selanjutnya itu ada Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ini memimpin kerajaan Malaka pada tahun 1458 Masehi hingga 1477 Masehi. Sultan Mansur Shah ini menggantikan Sultan Muzaffar Shah. Lalu pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menguasai kerajaan menguasai kerajaan Siam.
Selain itu, ia juga menjalani hubungan yang baik dengan kerajaan Samudra Pasai. Dan juga pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah ini, disitulah adanya Laksamana Hang Tuah yang merupakan laksamana yang besar dan hebat pada masa itu ya, yang mengembangkan kerajaan Malaka hingga memiliki masa kejayaan yang panjang. Lalu masa kepemimpinan berikutnya setelah Sultan Mansur Shah ini dipegang oleh Sultan Alauddin Shah pada tahun 1477 Masehi hingga 1488 Masehi. Ya, ini Sultan Alauddin Shah ini merupakan putra daripada Sultan Mansur Shah. Pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Shah ini mengalami ekonomi yang cukup stabil dan pertahanan yang lumayan kuat ya dari segi ekonomi maupun pertahanannya. Lalu tetapi pada masa kepemimpinan ia ini mengalami kemunduran dari segi perpolitikan. Selanjutnya itu yang memimpin dari kerajaan Malaka ini yakni Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 Masehi hingga 1511 Masehi. Pada masa Sultan Mahmud Shah ini banyak kemunduran-kemunduran yang terjadi dari kerajaan Malaka ya. Sebab kerajaan Malaka sendiri memiliki kekuasaan yang besar sehingga pada masa kepemimpinannya ini hingga mengalami kemunduran. Kemunduran itu dilihat dari segi ekonomi dan politiknya. Dari segi kemunduran ekonomi dan politik ini tentu saja menimbulkan perpecahan-perpecahan pada kerajaan Malaka, sehingga kekuasaan yang dimiliki Malaka ini perlahan-lahan mengecil ya, sehingga kekuasaan kerajaan Malaka ini hanya tinggal semenanjung Malaka saja. Melihat kemunduran-kemunduran ini, Portugis tentunya melihat kesempatan ya untuk menaklukkan kerajaan Malaka. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah inilah yang menyebabkan kemunduran dari kerajaan Malaka yang lumayan berjaya ya tentunya, sehingga pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Shah ini jatuhlah kerajaan Malaka ini. Dari segi kehidupan politik itu sendiri di kerajaan Malaka ini terlihat dari proses perdagangan ataupun kegiatan perdagangan pesisir pantai yang ada di kerajaan Malaka ini tentunya menjadikan kerajaan Malaka ini sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Juga selain itu kerajaan Malaka juga menerapkan bea cukai barang masuk dan keluar pada masa itu yang menyebabkan bertambahnya uang masuk bagi kerajaan. Lalu adanya undang-undang laut yang dibuat oleh kerajaan Malaka untuk menjaga keseimbangan lautnya, dan juga di proses perdagangan ataupun perekonomian ini di kerajaan Malaka sendiri itu sudah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Berikutnya itu ada kehidupan sosial dan budaya. Pada kehidupan sosial dan budaya ini mengalami pesatnya perkembangan dalam seni sastra Melayu. Lalu kehidupan sosial kerajaan dipengaruhi oleh kondisi geografisnya ya, yang mana letak Malaka ini berada di pesisir, sehingga kehidupan sosialnya dan budayanya itu banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar, seperti budaya Islam ya tentunya, yang melakukan perdagangan ke Malaka, sehingga banyak budaya-budaya sosial dan budaya Islam itu sendiri melekat atau masuk ke kerajaan Malaka. Tidak menutup kemungkinan juga daripada
budaya-budaya lain seperti budaya Portugis, budaya Belanda dan lain-lainnya, budaya-budaya asing tentunya juga turut melekat di Kerajaan Malaka ini disebabkan oleh perdagangan yang terjadi tersebut. Dari kehidupan sosial yang sifatnya individualisme, kehidupan individualisme ini terjadi dikarenakan adanya sifat berdiri sendiri daripada masyarakatnya ya. Tentu saja ini merupakan sikap yang tidak baik bagi suatu kerajaan yang besar karena akan menimbulkan suatu perpecahan nantinya. Lalu sifat individualisme ini juga disebabkan adanya golongan buruh dan majikan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai perkembangan dan faktor pertumbuhan kerajaan Islam di Nusantara, utamanya yakni Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Terima kasih sudah menyaksikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.